Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ikrimah, Irfan Nur, Nia Anissa, dan saya sendiri Rahmawati. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu terkait dengan hadis tentang larangan menjual barang yang telah terjual. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu atau memiliki suatu harta dengan harta. Secara syariah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasari saling ridho. Kata jual beli yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ba'i dan syiro dapat digunakan secara timbal balik. Keduanya merupakan kata sinonim di antara pengertian yang kontradiktif. Jual beli merupakan transaksi yang paling dikenal dalam dunia perniagaan. Bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Kemudian materi akan disampaikan oleh Irfan Nur. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rahmawati. Larangan tentang menjual barang yang telah terjual. Di antara bentuk menjual sesuatu dalam transaksi orang lain misalnya, ada dua orang yang berjual beli sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah, atau menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan dosa bila prakteknya demikian. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan menzaliminya. Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari sabda Rasulullah, tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain, dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama. Sementara dalam riwayat An-Nasai disebutkan, janganlah seseorang menjual dalam transaksi orang lain, sehingga ia membelinya atau meninggalkan transaksi tersebut. Dengan alasan itulah mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggapnya sebagai kemaksiatan. Parameter keharaman bentuk-bentuk jual beli di atas adalah karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut. Tidak ada larangan dalam hal ini karena masalah tersebut tidak menimbulkan unsur menyakiti. Adapun jika transaksi jual beli itu atas izin penjual pertama, maka jika penjual pertama mengizinkannya tidak menjadi masalah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kecuali bila penjual pertama atau peminang pertama mengizinkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan menjual barang yang telah terjual, antara lain dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu membeli atas pembelian saudaranya, dan janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya, kecuali saudaranya mengizinkannya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada pula di ayat Al-Quran, antara lain Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarata an taradi minkum wala taqtulu
anfusakum innallaha kana bikum rahim. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, terkecuali harta yang didapat dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dan pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, dikarenakan Allah adalah Zat yang Maha Penyayang kepada mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Nia Nisa. Kata yang bisa digarisbawahi dalam memahami ayat ini agar memiliki korelasi tentang larangan menjual barang yang sudah dijual adalah kata batil. Pada ayat ini menyebut terma al-batil diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya, ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak yang berbuat aniaya. Sedangkan kata bainakum pada ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun diungkapkan dengan kata makan untuk memperoleh harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makanan, dan kalau makanan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan cara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan harta dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier. Menurut Tabai sebagaimana dikutip Quraisy Hihab, kata bainukum mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tangan mereka yang berhimpun. Dirangkainya kata bermakna harta dengan kata bainukum memberi kesan atau penunjuk bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antara mereka serta berpindahnya dari seorang ke orang lain. Hal ini mengandung makna larangan melakukan transaksi atau berpindah harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkan mereka kepada kebejatan dan kecurangan. Contoh hal ini adalah praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membeli di atas pembelian orang lain secara erat kaitannya dengan memakan harta sesama dengan cara batil, dan hal ini secara jelas dilarang dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.